Mahakam Ulu merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur. Diresmikan sejak tahun 2013 hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus berupaya meningkatkan pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis, tentu diperlukan upaya pengembangan dan inovasi secara lebih terarah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu memiliki peran strategis dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satu instrumen pentingnya ialah harga perkiraan sendiri, HPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hendra Wibowo Hului, selaku Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2024 pada Puslat Bangka DOD LAN RI di Samarinda. Dengan ini menyampaikan laporan aksi perubahan dengan judul MCP Perhaps. MCP Perhaps merupakan akronim dari Monitoring Center for Prevention, MCP, melalui pedoman review harga perkiraan sendiri, HPS. Saya melihat pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area memiliki risiko korupsi tinggi di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sektor pengadaan barang dan jasa memiliki risiko korupsi masih tinggi dengan skor 86,90. Hal ini menunjukkan bahwa area ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. Secara khusus pada area pengadaan barang dan jasa terdapat titik rawan. Area pengadaan barang dan jasa juga perlu difokuskan pada pencegahan korupsi pada pelaksanaan pengadaan itu sendiri. Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah yang membantu dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah tentu harus melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantaran, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati Wali Kota dan atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Penyusunan laporan hasil pengawasan. Pelaksanaan administrasi inspektorat. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Atas permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar saya mengajukan aksi perubahan tentang Monitoring Center for Prevention melalui pedoman review harga perkiraan sendiri, HPS, MCP Perhaps di pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu, melalui pedoman review harga perkiraan sendiri, HPS, MCP Perhaps di pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, harapannya dapat mewujudkan terselenggaranya kegiatan review HPS yang berkualitas dan bertanggung jawab. Melalui pedoman review HPS dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Dengan melakukan analisis yang cermat terhadap HPS, Inspektorat Daerah dapat memastikan bahwa harga yang ditetapkan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga dapat mengoptimalkan alokasi anggaran. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka terobosan inovasi dalam aksi perubahan tersebut dapat mengoptimalkan pedoman review harga perkiraan sendiri, HPS, MCP Perhaps di pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Adapun tujuan dari aksi perubahan MCP Perhaps ialah dapat terselenggaranya kegiatan review HPS yang berkualitas dan bertanggung jawab, sehingga terselenggaranya pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang taat akan asas hukum. Berikut di bawah ini penetapan tujuannya. 1. Jangka pendek 2 bulan menyusun pedoman review HPS, menyusun program kerja review HPS, menyusun kertas kerja review HPS, penetapan pedoman review, program kerja review, dan kertas kerja review, sosialisasi pedoman review, program kerja review, dan kertas kerja review. 2. Jangka menengah 3 bulan 1 tahun menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pengembangan kompetensi tim review HPS dengan Lembaga Pusat Pelatihan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Menyusun perencanaan review HPS untuk tahun berikutnya. Melakukan evaluasi pelaksanaan review HPS yang sudah dilaksanakan. 3.
Jangka panjang 1-2 tahun memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan harga yang wajar dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Aksi perubahan MCP Perhaps ini memiliki manfaat secara internal dan eksternal, antaranya 1. Internal. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dalam melakukan analisis harga pasar dan terhadap HPS yang dari PPK. Penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan inspektorat mencakup aspek-aspek seperti pembagian tugas yang jelas, prosedur pemantauan dan evaluasi, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut. Meningkatkan nilai capaian IQ Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 2. Eksternal. Memastikan bahwa HPS yang ditetapkan oleh unit kerja terkait telah sesuai dengan harga pasar yang wajar. Memberikan rekomendasi perbaikan bagi pejabat pembuat komitmen PPK. Meningkatkan capaian nilai MCPKPK Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan gambaran aksi perubahan yang telah disampaikan tersebut, maka perlunya menyusun milestone terkait aksi konkret. Ini dia milestone yang telah disusun dan targetnya. Salah satu keberhasilan dalam aksi perubahan adalah kekompakan dalam tim efektif, memiliki jejaring kerja yang luas serta tugas dan fungsi yang baik. Tugas fungsi masing-masing anggota tim. 1. Mentor. Memberikan arahan kepada reformer. Membantu dalam penyediaan sumber daya selama aksi perubahan. Membantu menyelesaikan masalah sesuai kewenangan serta mendukung penuh guna menyukseskan aksi perubahan. 2. Coach.
memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan dilaksanakan oleh reformer, memantau dan memberikan arahan tentang pelaksanaan aksi perubahan. 3. Reformer, merencanakan jenis aksi perubahan yang akan dilakukan, menyiapkan, menyusun, mengatur, dan mengelola seluruh kegiatan aksi perubahan, membuat laporan setiap progres dan evaluasi aksi perubahan. 4. Tim efektif, membantu reformer dalam menyiapkan dan menyimpan seluruh dokumen dan administrasi aksi perubahan, mendokumentasikan semua kegiatan berupa foto dan video semua kegiatan, memantau sistem selama pelaksanaan aksi perubahan, membantu reformer dalam melakukan pemantauan pelaksanaan aksi perubahan. Jejaring kerja merupakan unsur penting dalam aksi perubahan yang biasanya terdiri dari orang, kelompok, badan dan instansi atau dinas yang secara langsung turut berperan dalam pelaksanaan aksi inovasi ini. Saya Budi Gunarjo Busunggu, Inspektorat Kabupaten Makamulu, mendukung sebenarnya review HPS ini sangat penting. Ketika auditor turun ke lapangan, ada referensi yang harus dipedomani, yang harus dilaksanakan oleh auditor, sehingga nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Dari hasil review HPS ini diharapkan terjadi efisiensi yang bisa artinya dipergunakan lagi ataupun dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan dengan penyusunan pedoman ini semua auditor yang ada di inspektorat bisa mempergunakan pedoman ini dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari di masa yang akan datang. Semoga Saudara Hendra Wibowo Hului berhasil dalam prestasikan aksi perubahan ini nanti pada saat dilakukan pengujian dalam diklat kepemimpinan pengawas atau angkatan ketiga 2024. Saya Lingi Bahalan, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setkap Kabupaten Makamulu. Dengan ini mendukung aksi perubahan pedoman review harga perkiraan sendiri. Dalam penyusunan pedoman review harga perkiraan sendiri, sebagai saran dari kami harus menggunakan survei pasar. Kemudian yang kedua, justifikasi kebutuhan tenaga ahli sebelum penetapan HPS. Demikian dukungan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya Didik Subagia, Jabatan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Makamulu. Dengan ini memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang berjudul MCP Perhap atau kepanjangan dari Pedoman Review Harga Perkiraan Sendiri pada Inspektorat Kabupaten Makamulu. Dalam hal ini akan sangat membantu kami Dinas PUPR di dalam melakukan pengawasan dan penggunaan realisasi daripada anggaran yang kami laksanakan, sehingga penggunaan anggaran yang sudah menjadi tanggung jawab kami bisa lakukan secara efisien dan efektif. Saya Pavilus Panyu, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Makamulu, sangat mendukung sekali MCP terkait dengan review HPS, yang mana hal ini bertujuan pencegahan korupsi di lingkungan Kabupaten Makamulu. Program atau kegiatan ini sangat bagus dan menjadi pedoman bagi kami untuk pelaksanaan pengadaan nanti, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti korupsi dan berdampak kepada kerugian negara. Dan ini juga bagus untuk melindungi PPK dan juga sebagai kontrol awal penentuan HPS harus sesuai dengan yang seharusnya. Saya Willem Hendrik Gunarso, selaku auditor ahli muda dan pejabat pengadaan pada Inspektorat Kabupaten Makamulu. Saya mendukung terhadap aksi perubahan yaitu pedoman review harga perkiraan sendiri pada Inspektorat Kabupaten Makamulu karena bermanfaat dalam melakukan kaji ulang dan memastikan nilai HPS telah sinkron dengan spesifikasi teknis dan KK serta ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan. Saya selaku Kabid Infratik pada Dinas Kominfo sekaligus sebagai PPK pada bidang Infratik sangat mendukung aksi perubahan yang karena pedoman review HPS ini sangat bermanfaat bagi kami selaku PPK untuk menetapkan HPS. Dan saya sendiri selaku Kadis Kominfo sangat mendukung MCP Perhap, yaitu pedoman hasil harga perkiraan sendiri. Semoga nanti dengan selesainya diklat ini bisa diterapkan di Kabupaten Makamulu untuk minimalisir kesalahan-kesalahan terhadap pelaksanaan kegiatan.
Sebenarnya kita mendukung apa yang dilakukan teman-teman inspektorat karena begini, dari segi standarisasi ada satuan yang ada di distrik dengan pengurusan berbeda dan kita selalu bawah. Kalau tujuannya baik ya pasti didukung, karena itu kan menyangkut ini integritas tadi ya, sudah tidak terjadi background misalnya, dengan HPS itu direview dan sesuai dengan standar-standar yang ada. Saya Andreas Saryoseto, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Makamulu, akan mendukung aksi perubahan MCP Perhaps, yaitu pedoman review harga perkiraan sendiri. Hal ini bagi kami sangat membantu kami dalam memberikan advice, memberikan saran terhadap kami sebagai PPK untuk menetapkan harga. Yang kedua, ini salah satu saran bagi kami dalam melaksanakan barang jasa yang sesuai aturan dan taat aturan. Langkah-langkah ini tentu tidak dapat hanya dilakukan pada jangka pendek saja, namun perlu upaya secara bersama-sama serta konsisten agar tujuan dan target penyelesaian permasalahan ini dapat diselesaikan secara tuntas. Harapannya seluruh stakeholder dapat memberikan dukungan dan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan pedoman review HPS di lingkungan masing-masing, sehingga pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya review HPS dapat terbangun dengan baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.